这里果然有阳属性的宝贝。哦，这里果然有阳属性的宝贝。我这里的东西都是明码标价的。火焰之力，看，我就不信征服不了你。算了，我就不信你有这胆。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hulian Dianfeng atau Martial Peak episode 14. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 13. Pagi tadi kita sudah melihat kalau hubungan Sumo dan juga Yang Kai telah membaik. Ini terjadi karena Yang Kai telah menyelamatkan dirinya dan juga teman-temannya. Terlebih lagi alasan Yang Kai sangatlah sederhana. Sumo pun mengajak Yang Kai untuk pergi ke pasar pedagang. Namun sebelum itu Sumo menceritakan mengenai apa yang terjadi kepada ketua sekte mereka yang telah mengalami kemacetan penerobosan. Ini semua adalah ulah dari murid keduanya. Mendengar cerita itu membuat Yang Kai berpikir kalau penetua ke-11 yang dia temui adalah ketua sekte mereka. Tidak lama kemudian mereka telah sampai di pasar pedagang. Sumo mengajak mereka ke kediaman dari kakaknya. Namun di sana Suyan tidaklah mau menerima kedatangan adiknya. Karena bagaimanapun ia sangatlah malas untuk berlatih. Suyan pun memberikan wejangan agar adiknya tidak malas-malasan. Selain itu dia juga memberikan nasihat kepada Yang Kai. Nah sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita masih di pasar pedagang. Terlihat kalau Yang Kai dan yang lainnya sedang melihat-lihat barang jualan. Hingga Johu pun mengajak Sumo untuk pergi menemui senior mereka. Sumo paham, jadi dia pun berpamitan kepada Yang Kai dan memintanya untuk melihat-lihat dulu karena mereka akan pergi ke arah lain. Johu sempat menyinggung Tuan Sugo Sengman, tapi Sumo segera menutup mulutnya agar Yang Kai tidaklah tahu. Yang Kai tidak terlalu mencurigai apapun dan sedang bersemangat untuk melihat apakah ada harta yang menarik di pasar itu. Ia pun mulai mengelilingi tempat ini, tapi ia tidak kunjung menemukan hal yang menarik. Sampai akhirnya Yang Kai pun tiba di sebuah toko yang menjual batu bergambar. Melihat ada pelanggan membuat penjual ini bersemangat dan memintanya untuk melihat barang-barang yang dia jual, karena dia memiliki apapun yang pelanggannya mau. Bahkan dia menjamin harganya yang paling adil di sini. Yang Kai pun menanyakan apakah dia memiliki harta karun berenergi yang. Ternyata penjual ini memiliki banyak barang yang dimaui oleh Yang Kai. Pertama adalah pil San Yang Zuan. Ini merupakan pil suplemen yang sangat hebat. Dan ada juga sebuah senjata yang memiliki racun dari desa Lian Yuan. Bahkan rumornya kepala tombak ini dipanaskan dengan sinar matahari. Terakhir ada sebuah batu yang harganya sangatlah murah. Dan batu ini Yang Kai bisa menggosok bagian yang gatal. Dan niscaya akan hilang gatalnya. Semua ini adalah barang yang memiliki energi yang di dalamnya. Jadi jika Yang Kai tertarik, dia boleh memilih salah satu dari ketiga harta itu. Akan tetapi tidak ada satupun barang yang memiliki energi yang. Jadi Yang Kai pun memilih untuk pergi ke tempat lain saja. Penjual ini pun menjadi agak kesal karena Yang Kai hanya membuang waktunya saja. Dia pun langsung mengambil batu ini dan mengusirnya. 小哥需要什么？都错过呀！浪费感情，害我找不着证据。 Nah, siapa yang menduga kalau Yang Kai akan kembali bertemu dengan Humi'er? Sebenarnya Yang Kai mencoba untuk tidak mempedulikannya. Akan tetapi Humi'er menahannya karena dia itu tahu di mana kios yang memiliki harta karun berenergi yang. Yang Kai paham, jadi dia akan pergi ke arah sana. Namun Humi'er tidak berdiam diri saja dan akan mengikuti Yang Kai kemanapun dia pergi. Bahkan ketika Yang Kai berlari, Humi'er segera menyusulnya. Ini pun membuat Yang Kai penasaran mengapa gadis ini selalu mengikuti dirinya. Humi'er tidaklah membenarkan hal itu karena bagaimanapun ini adalah kota Hemipingmo. Jadi dia itu hanyalah jalan-jalan saja di sini. Humi'er pun penasaran apakah Yang Kai tertarik kepadanya.
Tapi Yang Kai tidak percaya dan jika ia terus mengikutinya, maka Yang Kai akan berbuat kasar kepadanya. Ini pun mengingatkan Humier dengan tindakan Yang Kai sebelumnya, karena malah menyentuh dadanya. Yang Kai tidak mau membicarakan hal itu lagi dan akan terus mencari apa yang dia inginkan. Hingga dia pun mulai merasakan sesuatu, yang mana semua ini berasal dari sebuah toko. Yang Kai tidaklah menduga akan ada harta berkekuatan yang dijual di sini. Kedatangan mereka mengejutkan penjual yang sepertinya ia mengenali Humier. Namun Humier memintanya untuk berpura-pura tidak saling mengenal. Yang Kai pun menanyakan harga dari batu ini yang ternyata bernilai 500 tel. Mendengar harganya membuat Yang Kai terkejut. Pasalnya batu itu sangatlah mahal. Bahkan Yang Kai yang sudah menabung bertahun-tahun saja namun hanya mampu menyimpan 100 yuan. Penjual ini pun memintanya untuk tidak perlu khawatir, karena harga yang dia jual terpampang jelas di tokonya. Jadi dia bisa menjamin dia itu tidaklah berbohong. Bahkan ia juga menjamin dialah yang termurah di antara toko lain. Yang Kai mencoba untuk menawar dan diizinkan oleh Humier. Jadi dia akan melihat berapa banyak Yang Kai menawar. Ia pun memperlihatkan angka 5, yang mana penjual itu mengira harganya ingin dikurangi sebanyak 5 tel saja. Namun Yang Kai tidaklah membenarkan hal itu dan penjual ini pun kembali mengira itu adalah 50 tel. Jadi dia akan tetap menurunkannya. Tapi maksud Yang Kai adalah 50 tel untuk satu batu. Tawarannya membuat penjual ini terkejut, tapi Humier tetap mengizinkannya. 这里果然有阳属性的宝贝。这里果然有阳属性的宝贝。我这里的东西都是明码标价。能不能？行10两可以不？啊。 Akan tetapi harga itu terlalu murah untuk penjual ini, karena bagaimanapun ia hanyalah bertugas untuk menjual saja. Jika dia menurunkan harga sampai sejauh itu, maka dia yang akan dalam bahaya. Terlebih lagi dia itu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dan malah rugi banyak. Tapi Humier segera menghentikannya karena bagaimanapun penjual ini berbicara omong kosong. Tidak mungkin bagi mereka bertindak seperti itu. Pada akhirnya Yang Kai sadar kalau toko ini adalah milik kelompok Humier. Humier membenarkan hal itu dan apakah Yang Kai masih menginginkan batu ini. Humier bisa saja memberikannya secara gratis asalkan Yang Kai berjanji satu hal. Penjual ini mencoba untuk melarangnya karena bagaimanapun dia akan dalam bahaya. Hanya saja Humier memintanya untuk diam karena jika tidak dialah yang akan menghabisinya. Humier terus saja memberikan godaan kepada Yang Kai agar menerima tawarannya. Humier begitu percaya diri bisa membuat Yang Kai tunduk kepadanya. Apalagi tidak ada yang pernah menolak pesonanya ini. Meskipun Yang Kai telah menyentuh dadanya, namun dia itu akan membuatnya jatuh cinta agar kedepannya ia bisa membalas apa yang telah Yang Kai perbuat. Akan tetapi Yang Kai menolak tawarannya dan akan tetap memberi batu itu dengan harga 500 tel. Yang Kai akan menukarnya dengan ramuan yang memiliki nilai yang sama dengan batu itu. Penjual tersebut dengan senang hati menerima tawarannya karena memang ada aturan yang mengizinkan penukaran barang. Ini adalah Xiaofu Yuandan, jadi harganya hampir 500 tel. Ini sangatlah bagus untuk pondasi penjual. Dia paham dan memberikan batu itu kepadanya. Yang Kai sungguh terpukau dengan energi yang dari batu itu, sebab ini sangatlah layak untuk didapatkan. Humier merasa kesal karena Yang Kai kembali mempermalukan dirinya sekaligus sulit untuk dia taklukkan. Ketika Yang Kai hendak pergi, Humier pun mengambil sebuah kotak dan membuat penjual ini panik. Humier memberitahu kalau ini adalah hadiah dari toko mereka, jadi Yang Kai harus menerimanya. Ia pun segera membawa Yang Kai pergi menjauh agar ia tidak dikejar lagi oleh penjual. Alhasil penjual ini pun hanya bisa pasrah saja. 面之力， 杨开，我就不信征服不了你。我要送你呢。 不是。 Nah, dalam perjalanan itu, Humier terus saja mengikuti Yang Kai. Dan tanpa sepengetahuannya, Chen Xiaofeng telah mengikuti mereka sambil membawa seniornya. Kembali lagi kepada Yang Kai, dia ini sudah pergi cukup jauh dari wilayah pasar pedagang. Humier masihlah mengikutinya dan bahkan ketika Yang Kai pergi masuk ke dalam hutan, Humier tetap saja mengikutinya. Dia ini masihlah percaya diri kalau Yang Kai akan terjebak dalam rayuan mautnya. Dan pasti Yang Kai itu menginginkan sesuatu darinya. Hanya saja Humier agak takut karena bisa saja Yang Kai malah berbuat macam-macam kepada tubuh indahnya.
Jika hal itu terjadi, malah Humier yang kembali mendapatkan kerugian besar. Namun Humier tidaklah peduli karena dia harus membalas apa yang sebelumnya Yang Kai lakukan. Di dalam hutan, Humier sepertinya telah tersesat dan tidak tahu kemana Yang Kai pergi. Ia pun terus berjalan sampai akhirnya Yang Kai menariknya untuk bersembunyi. Karena sejak tadi mereka telah diikuti. Tentu pelakunya tidak bukan adalah Chen Xiaofang. 他不会真的要把我怎么样吧？算了，我就不信你有这胆。 Ia penasaran kemanakah Yang Kai pergi, padahal dia itu sudah melihat keberadaannya. Humier akhirnya sadar kalau Yang Kai mengetahui kalau orang-orang ini telah mengikuti mereka. Jadi karena itulah Yang Kai pergi ke dalam hutan. Tapi Yang Kai ini tidaklah takut kepada Chen Xiaofang, karena ada satu lagi yang akan merepotkan dirinya. Nah, ketika Chen Xiaofang pergi, sebuah serangan pun menuju ke arah mereka. Untung saja Yang Kai segera bergerak dan cepat dan berhasil melindungi Humier. Semua ini berasal dari senior Chen Xiaofang yang bernama Lu Tao. Lu Tao senang karena Humier juga berada di sini untuk melihat kematian dari Yang Kai. Ia pun memintanya untuk minggir agar bisa segera menghabisi Yang Kai. Chen Xiaofang juga datang karena bagaimanapun dia ingin melihat Yang Kai menderita. Humier mencoba untuk pergi, namun Yang Kai menahannya karena dia yakin kedua pria ini memiliki maksud lain. 等我收拾了这个废物，心疼的。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Humier meminta Yang Kai untuk mendengarkan perkataannya, karena jika dia menurutinya, maka dia bisa menjamin keselamatan Yang Kai. Tapi Yang Kai memintanya untuk tidak perlu khawatir, karena siapa yang mati dan siapa yang hidup akan dia tentukan sendiri. Akan tetapi dalam pertarungan itu, sepertinya Yang Kai akan terdesak dan membuat kekuatan tengkorak emas keluar, karena dia tidak akan membiarkan Yang Kai meninggoy. Yang Kai pun menggunakan kekuatan tengkorak emas untuk bisa mengalahkan Lu Tao dan Chen Xiaofang. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.